Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat pasar modal syariah. Gimana kabarnya? Oke, semoga teman-teman semua baik semua ya kabarnya. Oke, kembali lagi bersama saya Sofyan di podcast Pasar Modal Syariah Berinvestasi yang Amanah. Oke, teman-teman, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial pada hari ini. Di sini sudah hadir Bapak Sujanto. Ya. Beliau merupakan Direktur Analisis Informasi Pasar Modal OJK, di mana beliau sudah lama berkecimpung di edukasi dan sosialisasi pasar modal. Oke, mungkin halo Pak. Halo, selamat siang Mas Sofyan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Oke, nah teman-teman di sini kita akan berbincang-bincang mengenai investasi yang mudah dengan reksadana syariah. Nah, mungkin karena di sini Bapak sudah lama berkecimpung di edukasi pasar modal ya Pak. Nah, mungkin sebagai gambaran awal nih Pak, di sini kan kita sudah tahu investor pasar modal beberapa tahun ini meningkat nih Pak. Nah, tentunya ini menjadi satu hal yang positif ya Pak. Dan masih banyak pertanyaan ke sosmed kami di pasar modal syariah, di mana mereka tuh antusias, mereka pengen investasi di pasar modal. Nah, mungkin sebagai gambaran awalnya nih Pak, kenapa sih kita harus investasi Pak? Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Mas Sofyan. Jadi mungkin secara singkat saja, bahwasanya berinvestasi itu adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa depan itu dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Oke. Nah, apa sih aset itu? Ya, aset itu bisa emas, bisa tanah, bisa rumah, atau kalau kita di bidang pasar modal itu ada saham, ada obligasi, suku, reksadana, dan sebagainya. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya itu kenapa kita harus melakukan investasi? Ya, jadi kenapa kita harus melakukan investasi? Pertama, adanya inflasi. Inflasi merupakan penurunan uang sehingga sejumlah uang yang sama itu tidak dapat membeli barang atau jasa yang sama seperti sebelumnya. Ya. Katakanlah misalkan nilai 100.000 hari ini itu mungkin berbeda dengan nilai 100.000 untuk kurun waktu 5 atau 7 tahun yang lalu. Yang kedua, keinginan untuk meningkatkan nilai aset. Iya. Atau untuk melindungi nilai aset yang sekarang sudah kita miliki. Yang ketiga, itu untuk memenuhi kebutuhan masa depan, misalkan untuk biaya anak sekolah, untuk menikah, untuk beli rumah, untuk dana pensiun ke depan itu seperti apa, dan sebagainya. Ya. Itu beberapa hal yang terkait dengan kenapa kita harus melakukan investasi. Oke Pak. Nah, kan di pasar modal ini ada banyak instrumen ya Pak. Nah, kira-kira ada apa aja sih Pak produk investasi yang kita bisa lakukan sebagai investor? Ya, sebenarnya kalau kita bicara produk-produk yang ada pasar modal itu banyak sekali. Tapi mungkin yang bisa saya sebutkan itu ada 3, yaitu yang produk investasi itu saham, ya. Kemudian ada obligasi atau suku, dan juga reksadana. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apa saham itu? Saham itu adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak gitu kan. Pihak ini bisa badan usaha, bisa organisasi ataupun apapun lah gitu kan. Ya. Nah, itu pada suatu perusahaan. Jadi biasanya kalau perusahaan yang menawarkan saham yang ada di pasar modal itu biasanya ada tik atau katakanlah diberikan tanda TBK gitu. Oh, iya. Jadi di belakang nama perusahaannya gitu kan. Sebagai contoh aja saya sebutkan misalkan PT Telekomunikasi Indonesia TBK gitu kan, atau PT Telkom, atau katakanlah misalkan PT Bank Mandiri TBK gitu kan. Nah, itu di belakangnya ada itu. Dan dalam membeli saham seseorang itu atau pihak tersebut itu akan memiliki 2 keuntungan sekaligus, yaitu adanya dividen dan capital gain. Nah, kalau yang terkait dengan dividen itu adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan
kepada pemegang sahamnya, dan itu biasanya dibagikan setiap tahunnya. Nah, sedangkan kemudian capital gain itu keuntungan ketika investor itu menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pada waktu dia membeli. Nah, di samping itu juga di dalam saham itu juga memiliki risiko, jadi kebalikannya, tidak mendapatkan dividen, capital loss, atau katakanlah misalkan perusahaannya itu dilikuidasi atau bangkrut. Nah, sedangkan yang terkait dengan obligasi itu adalah surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Penerbit daripada obligasi itu bisa pemerintah atau perusahaan. Nah, dengan kita berinvestasi di obligasi, kita akan mendapatkan bunga atau kita akan mendapatkan kupon pada periode tertentu. Dan kemudian yang terakhir yang terkait dengan reksadana, yaitu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek. Gitu. Dalam portofolio efek itu bisa saham, obligasi, instrumen pasar uang dan sebagainya oleh manajer investasi. Itu dari 3 hal yang terkait dengan produk investasi. Oke Pak, tadi kan sudah Bapak sebutkan ya, tadi produk investasi di pasar modal itu ada saham, ada obligasi atau sukuk, atau reksadana. Nah, dari ketiga ini, produk ini, kira-kira produk mana yang cocok diinvestasikan oleh investor yang pemula nih Pak? Dan kira-kira apa alasannya gitu? Iya, nah sebelum masuk ke situ, mungkin pertanyaan ke Mas Sofyan tadi gitu kan. Jadi mungkin dari dalam berinvestasi, investor pemula itu memiliki beberapa keterbatasan atau kendala terkait dengan pengetahuan yang terbatas, terkait dana investasi yang terbatas, terkait dengan informasi market yang terbatas gitu. Nah, maka bagaimana solusinya? Solusi untuk menghadapi itu sebaiknya investor itu berinvestasi yang mungkin produk investasi yang cocok bagi pemula, yaitu ada di reksadana. Kenapa harus reksadana? Karena reksadana dikelola oleh ahlinya secara profesional, jadi investasinya juga terjangkau, bisa 100.000. Investasi juga tidak jadi masalah. Yang ketiga, resikonya lebih minimal karena ada diversifikasi portofolio. Kemudian yang keempat itu memang likuiditas yang tinggi. Di samping juga ada insentif perpajakan dan juga pembeliannya dapat dilakukan secara mudah. Jadi itu kalau boleh saya sebutkan, dari reksadana itu memang ada beberapa sih pilihan. Ada reksadana mulai pasar uang, reksadana pendapatan tetap, campuran saham dan sebagainya. Ya. Oh ini Pak. Oke Pak. Jadi tadi udah disebutkan ya teman-teman, kayaknya untuk pemula disarankan diinvestasi di reksadana. Nah kemudian di reksadana ini di pasar modal saya ada juga Pak, mungkin teman-teman yang belum tahu antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara kedua jenis produk tersebut, Pak? Yang pertama terkait dengan pengelolaan. Karena kalau reksadana syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau konvensional tidak memperhatikan itu, gitu kan? Nah, kemudian yang kedua itu portofolio. Karena portofolio yang ada di reksadana syariah, gitu. Nah, itu terdiri dari efek syariah atau saham, suku, dan sebagainya. Dan itu ada di dalam daftar efek syariah. Dan harus ada di situ. Nah, kemudian yang ketiga, di reksadana syariah itu ada mekanisme yang terkait dengan pembersihan kekayaan atau cleansing dari dana yang diakuin yang masuk di NAB itu yang dianggap bahwasannya itu tidak halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian selanjutnya, manajer investasinya itu bisa manajer investasi yang syariah atau manajer investasi yang memiliki unit pengelola investasi syariah atau yang biasa disebut UPIS. Dan di samping itu juga di dalam reksadana syariah pengelolaannya itu ada dewan syariah yang memang nanti memperhatikan prinsip-prinsip syariah itu ada gitu. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya preferensi syariah, nah pengen investasi boleh nih investasi di reksadana syariah ya teman-teman. Nah tadi kan Bapak
sedikit menyinggung terkait jenis-jenis reksadana nih Pak. Tadi mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi ada kira-kira ada apa aja sih jenis-jenis reksadana syariah itu Pak? Ya, sebagaimana tadi di awal juga saya sampaikan, tapi cuma kalau yang terkait dengan reksadana syariah itu bisa ada reksadana syariah secara umum, itu ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran saham, ya kan? Dan ada juga yang reksadana syariah yang tidak ada di reksadana konvensional, seperti reksadana syariah berbasis suku, ya kan? Dan juga reksadana syariah offshore atau diinvestasikan portofolio investasinya itu 51% lebih ada di luar negeri. Nah, makanya itu namanya offshore. Adapun kalau jenis reksadana lainnya itu bisa reksadana syariah indeks, reksadana syariah terproteksi, bisa reksadana syariah penyertaan terbatas, dan lain-lain. Ya, saya kira itu. Oh ya. Nah, jadi tadi sempat disinggung juga ternyata ada beberapa produk jenisnya yang tidak ada di konvensional ya Pak. Tadi ada reksadana offshore. Nah, ini salah satu kelebihan di pasar modal syariah juga nih teman-teman. Oke Pak, tadi kan kita udah bahas sedikit tentang keunggulannya di investasi di reksadana syariah. Nah, kita kan yang namanya investasi itu kan pasti ada risiko ya Pak. Kalau yang nggak ada risiko biasanya itu investasi bodong ya Pak. Nah, kira-kira risiko investasi di reksadana syariah itu ada apa aja sih Pak? Sama sebenarnya seperti reksadana yang konvensional gitu. Jadi risiko investasi di reksadana syariah pun demikian juga sama, yaitu misalkan risiko terkait dengan penurunan nilai aktiva bersih dari reksadana. Hal ini memang dipengaruhi oleh kinerja daripada emiten itu sendiri. Di samping itu juga tingkat suku bunga di market bisa naik turun. Di samping itu memang supply and demand dari portofolio investasi yang ada di reksadana itu kan memang harus ditransaksikan, harganya juga bisa naik turun. Nah, itu pengaruhnya ada penurunan NAB. Nah, kemudian yang kedua yang terkait dengan likuiditas. Jadi likuiditas ini akan jadi susah kalau portofolio investasi yang ada di dalamnya itu susah dijual. Kemudian yang selanjutnya kalau misalkan terjadi prestasi atau default dari pihak terkait, dalam hal ini mungkin emiten gagal memenuhi kewajiban baik membayar bunga ataupun pokok dari obligasi katakanlah, atau emiten penerbit dari saham itu mengalami kebangkrutan. Oke, nah teman-teman tadi udah jelas ya, selain ada kelebihan pasti ada juga risikonya. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan aja nih. Gimana sih cara kita membeli reksadana syariah nih Pak? Ya, sebenarnya kalau sekarang sih membeli reksadana syariah maupun juga konvensional itu sangat gampang sekali sih. Jadi calon investor nanti sobat pasar modal syariah itu dapat membelinya apakah melalui manajer investasi atau melalui agen penjual reksadana. Itu bisa bank, bisa perusahaan fintech, bisa juga e-commerce gitu. Yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu, itu jumlahnya mungkin kalau di luar sana itu kira-kira ada lebih dari 75 lah gitu. Dari 75 kalau yang terkait dengan e-commerce gitu. Kalau di bank-bank sih banyak sekali itu yang sudah jual gitu. Nah, jadi teman-teman untuk investasi di reksadana syariah ini mudah ya teman-teman. Nah, teman-teman tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita bisa berinvestasi langsung ke manajer investasi ataupun ke agen penjual efek reksadana syariah. Nah, kemudian nih Pak, mungkin sebagai penutup kira-kira ada closing statement atau tips mungkin yang bisa dibagikan kepada teman-teman sobat pasar modal syariah? Iya, jadi dalam berinvestasi, sebelum masuk berinvestasi di reksadana, dalam hal ini reksadana syariah, teliti benar produknya. Teliti benar produknya dan apakah produknya itu sudah memiliki izin dari OJK atau belum, ya kan? Nah, termasuk juga yang terkait dengan penjualnya. Penjualnya itu juga memiliki izin dari OJK atau tidak, gitu. Ya. Paling tidak itu. Jadi itu yang diharapkan nanti bagi sobat pasar modal syariah itu juga mengerti
reksadana itu apa gitu sebelum memang masuk ke dalam. Nah itu dia tadi sobat, kita udah banyak sharing-sharing bersama Pak Sujanto terkait reksadana syariah ini. Nah terima kasih Pak, kita udah banyak insight terkait investasi reksadana syariah. Nah jadi buat teman-teman kalau yang belum investasi, ayo segera investasi di reksadana syariah nih. Nah buat teman-teman jangan lupa subscribe dan follow semua sosmed pasar modal syariah agar teman-teman bisa mendapatkan informasi dan info-info terkini terkait pasar modal syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.